Banyak kita tengok Tuan Syekh dalam masyarakat kita hari ini yang apabila dia berpegang bahawa hanya perlu berpegang dengan Al-Quran dengan hadis sahaja dan menolak beberapa usul-usul dalam akidah kita, dalam fiqh kita berkaitan dengan ijma', qiyas dan sebagainya. Dan lebih parah lagi adalah isu-isu ini seringkali dimainkan oleh orang awam yang mungkin dia baru berjinak-jinak dengan Islam, mungkin dia baru dekat dengan Islam, tetapi cuba mengambil pegangan yang kalau boleh nak berbebas daripada sebarang pegangan daripada mazhab, terus nak berpegang daripada Quran. Kita mesti pegang dengan Quran, dengan sunnah, dan kita tak perlu rujuk pada para alim ulama dan sebagainya. Saya kira kata-kata macam tu apa implikasi atau kesan dia kepada masyarakat yang cuba menolak pegangan-pegangan ataupun tafsiran ulama, terus dia nak berpegang pada Al-Quran yang tulen katanya dan juga hadis yang sahih katanya. Syukran, terima kasih. Pertama, kita itu di dalam beragama wajib punya guru. Dan gurunya punya guru. Gurunya punya guru dengan sanad yang bersambung sampai pada baginda Rasulullah SAW. Nah, dan kita memang wajib beramal dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita beramal dengan Al-Quran dan Sunnah itu tidak boleh dipahami sendiri. Memahami Al-Quran dan Sunnah kita wajib punya guru. Gurunya punya guru dan seterusnya. Karena itu ya, untuk menjaga hubungan antara murid dengan guru di kalangan mayoriti umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini ada yang namanya sistem bermadhab. Jadi kita ini bermadhab. Bermadhab ini bukan berarti kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah lalu ikut imam madhab, bukan. Tetapi kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman orang-orang yang ahli memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi macam itu. Dasarnya mana? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Ahli zikir itu siapa? Ahli zikir itu maksudnya ahlul Quran. Yang dimaksud ahli zikir, ahlul Quran itu siapa? Maksudnya para ulama. In kuntum la ta'lamun, apabila kamu tidak tahu soal-soal agama. Artinya apa? Ketika kita tidak tahu soal-soal agama, Al-Quran tidak memerintahkan kita cari sendiri dalam Quran. Karena kalau tak ngerti ya tak faham walaupun cari itu. Atau misalnya kalau kamu tak ngerti hukum-hukum agama, cari sendiri dalam hadis. Walaupun beli kitab hadis, kalau tak faham tak jumpa saudara. Tak jumpa. Walaupun ada di depannya kadang tak faham. Dari sini umat Islam ini wajib mengikuti para ulama. Dan ulamanya yang punya guru, ulamanya punya guru. Jadi begitu. Ini namanya Islam bersanad, beragama dengan ada sanadnya. Kalau kita misalnya langsung mengikuti Al-Quran hadis, ini namanya memutus mata rantai. Kita ini dengan Al-Quran dan hadis 1400 tahun lebih. Yang ikut Al-Quran hadis langsung itu para sahabat yang alim-alim saja saudara. Sahabat yang alim-alim yang memang menerima Quran langsung dari Rasulullah, hadis dari Rasulullah, ikut Al-Quran hadis. Adapun orang lain ya ikut kepada sahabat. Orang di bawahnya ikut pada bawahnya. Jadi macam itu. Kita gak bisa langsung kembali kepada Quran dan hadis. Ini yang pertama. Yang kedua yang perlu kita tahu, dalil di dalam agama itu bukan cuma Al-Quran dan hadis. Tetapi apa? Kalau yang disepakati oleh mayoriti ulama ya, oleh jumhur, itu ada 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ijma ini kalau ahlus sunnah semuanya berijma. Yang tidak mau pada ijma ini khawarij, syiah,
Mu'tazilah ini nggak mau sama ijma. Kalau ada orang nggak mau sama ijma berarti ikut kelompoknya itu. Khawarij, Syiah, Mu'tazilah. Lalu qiyas. Yang tidak mau sama qiyas ini ada kelompok namanya Nizamiyah, kelompok Mu'tazilah dulu. Tak semua Mu'tazilah. Mu'tazilah ini pecah menjadi 20. Yang tak mau qiyas hanya satu firqah Mu'tazilah namanya Nizamiyah. Lalu ada satu kelompok di dalam Syiah yang tidak mau sama qiyas. Lalu Zahiriyah. Kalau sekarang ada orang tak mau sama qiyas, berarti kan ikut ini, ikut Mu'tazilah sama Syiah ini. Nah, kalau jumhur menerima qiyas. Mengapa menerima qiyas? Al-Quran memerintahkan kita melakukan qiyas. Misalnya, ya, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Artinya apa? Perkara-perkara yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis disamakan dengan perkara yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ini namanya qiyas. Jadi qiyas ini diperintahkan di dalam Al-Quran dan diajarkan dalam Al-Quran. Kemudian baginda Rasulullah SAW juga sering mengajarkan para sahabat yang bertanya, diajarkan jawaban pakai qiyas. Itu hadis-hadisnya sahih itu. Hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, ada hadis-hadisnya itu. Hadis riwayat Bukhari ya, dari Ibnu Abbas, Bukhari Muslim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki datang menghadap pada Rasulullah SAW. Laki-laki itu tanya, Rasulullah, ayah saya ini punya hutang haji. Dia sampai mati tak sempat haji. Apakah saya ini berhaji untuk ayah saya? Apa jawaban Rasulullah? Iya, kamu haji. Lalu apa kata Rasulullah? Fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang pada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Lah ini artinya qiyas kan? Artinya apa? Kalau ayah kamu punya hutang pada orang, kan kamu melunasi. Berarti punya hutang pada Allah, kamu juga melunasi. Ini ibadah dikiaskan pada hal bukan ibadah. Jadi qiyas. Dan qiyas-qiyas yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW itu ibadah dikiaskan pada bukan ibadah. Itu banyak. Ada sahabat datang menghadap Rasulullah. Ini hadisnya sahih. Rasulullah, ibu saya meninggal dunia. Dia punya hutang 1 bulan sampai mati. Tak bayar. Macam mana? Apa saya ganti puasanya? Kata Rasulullah, ya diganti. Kenapa diganti Rasulullah? Fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang pada Allah lebih berhak untuk dibayar. Ini kan dikiaskan pada hutang pada orang. Kalau ibu kamu punya hutang pada orang, kamu bayar. Pada Allah kamu bayar pula. Ini kan qiyas namanya. Artinya baginda Rasulullah SAW memang mengajarkan qiyas. Ya banyaklah. Apa namanya? Qiyas-qiyas yang diajarkan. Kemudian sebagian sahabat juga melakukan qiyas. Hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Zahabi. Ibnu Abbas akhir malam datang ke rumah Rasulullah SAW. Karena sebagian istrinya baginda Rasulullah itu makciknya Ibnu Abbas, Siti Maimunah. Jadi dia boleh keluar masuk situ. Karena istrinya makciknya. Rasulullah sholat tahajud, sholat malam. Ibnu Abbas berdiri di belakangnya. Kemudian oleh Rasulullah tangannya ditarik lurus. Setelah Rasulullah ini sholat, Ibnu Abbas mundur lagi ke belakang, tak mau lurus. Selesai sholat, Rasulullah tanya, Mali yabna Abbas, ada apa aku Ibnu Abbas? Kamu saya tarik biar lurus, tapi malah kamu mundur. Apa kata Ibnu Abbas? Ya Rasulullah, awayam bagi li ahadin ayyusalliya bihidhaik wa anta Rasulullah alladhi a'taqallah. Apakah pantas bagi seseorang sholat lurus dengan engkau, hai Rasulullah? Engkau ini Rasulullah yang dapat karunia dari Allah. Artinya apa? Ini kan qiyas. Rasulullah itu secara derajat di depan kita, maka sholat di depan kita pula. Ini kan qiyas. Ternyata macam mana? Fa'ajabahu. Rasulullah kagum dengan jawaban saya. Wada'allaha li ayyazidani ilman wa fikhan. Dan Rasulullah mendoakan aku kepada Allah agar menambah aku ilmu dan kecerdasan atau kepahaman.
Artinya apa? Rasulullah ini memang menghargai pada sahabatnya yang melakukan kias dan benar, didoakan oleh Allah. Tak macam yang sekarang yang tak mau kias. Coba Ibnu Abbas ini sama orang yang tak mau kias, pasti langsung kamu bid'ah karena melakukan kias. Macam itu. Tapi Rasulullah enggak kias. Karenanya setelah Rasulullah wafat, para sahabat melakukan kias. Contoh ya, hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Kata Abdullah bin Umar, setelah kota Basrah dan Kufah ditaklukkan oleh umat Islam, ya, akhirnya orang-orang Irak, penduduk Irak datang kepada Khalifah Umar. Mereka bilang, ya Amirul Mukminin, hai Amirul Mukminin, dulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, kalau orang Najd mau berangkat pergi umroh atau haji, itu dibagi mikot. Mikot itu artinya apa ya? Tempat memulai ihram. Dibagi mikot Qornul Manazil. Kami ini dari Irak, kalau ke Qornul Manazil kami jauh Amirul Mukminin. Kalau terpaksa kami dari sana, kami ini penat. Susah kalau ke sana. Akhirnya macam mana? Kata Sayyidina Umar, coba kamu cari daerah yang lurus dengan koran. Dari daerah Irak itu. Dari daerah Irak. Akhirnya apa? Ternyata yang lurus itu tempat namanya Zatu Irkin. Akhirnya apa? Sayyidina Umar memberikan mikot pada mereka namanya tempat Zatu Irkin. Dikiaskan dengan Qornul Manazil. Ini kias dalam bab haji. Kalau ada orang tak mau kias, ikut siapa dia itu? Jadi kias ini tetap berlaku. Dan ini hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Bahkan lebih dari itu saudara, kias ini. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, diriwayatkan oleh Abu Ya'la, juga At-Tabrani. Kata muridnya Ayyub As-Sikhtiyani, Ra'aitu Anas bin Malikin wal Hasan, aku melihat Anas bin Malik dan Hasan Basri, beliau ini sholat 2 rakaat sebelum sholat Id. Jadi di dalam kitab hadis namanya Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid, karangan Imam Al-Hafidz Nuruddin Al-Haythami. Itu ada bab ya, as-salatu rak'atain qabla al-Id wa ba'dahu. Salat qabliyah Id dan ba'diyah Id 2 rakaat. Kita kan tak pernah ada kan? Kan enggak ada. Tapi sebagian sahabat, Anas bin Malik kalau hari raya sebelum sholat Id sholat qabliyah, lepas sholat Id sholat ba'diyah. Nah ini artinya apa? Ini kias, dikiaskan dengan sholat maktubah. Ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Cuma Imam Syafi'i tak ambil ini. Mengapa tak ambil? Karena ijtihadus sahabah, kalau bukan ijma, menurut Imam Syafi'i bukan hujjah, bukan dalil. Tapi bagaimanapun beliau melakukan kias. Nah Imam Syafi'i yang melakukan kias apa? Talaffuz bin niyah, melafalkan niat dalam sholat, itu kias. Imam Syafi'i memang melafatkan, memang riwayatnya sahih dari Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnul Muqri ya Al-Hafidz Ibnul Muqri Al-Asbihani meriwayatkan dalam Al-Mu'jamnya, beliau haddatsana Ibnu Khuzaimah, gurunya Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah dari anak murid Imam Syafi'i, haddatsana Ar-Rabi, aku dapat cerita dari Ar-Rabi. Imam Syafi'i kalau mau sholat melafatkan niat. Ini apa? Dikiaskan dengan Rasulullah SAW melafatkan niat ketika akan ihram, ketika akan ihram, kemudian puasa atau apa. Nah ini artinya apa? Kias itu bagian dari Islam. Kalau orang misalnya hanya Al-Quran, hadis saja, tak mau ijma, tak mau kias, ini berarti mundur ke belakang saudara. Sekarang ini orang dari Pining, dari KL ke Jakarta dah naik pesawat. Jangan naik kapal laut lama ya macam ini. Ini namanya memundur ke belakang. Saya kira seperti itulah. Wallahu a'lam.